Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam seri studi kasus untuk UML. Penekanan kita kali ini tetap pada sequence diagram yang terutama disertai dengan class diagram. Tapi kelas diagramnya lebih ke arah untuk pelengkap ya. Mungkin untuk kelas diagramnya Anda sudah lihat di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang use case view random photo diary. Use case itu bertujuan untuk menampilkan foto diary secara acak dari dalam database. Tapi sebelum menampilkan use case tersebut harus melakukan autentikasi terhadap pengguna. Jadi keaslian pengguna, memastikan bahwa pengguna itu memang orang yang berhak, itu harus dilakukan dulu sebelum foto diary-nya ditampilkan ke layar aplikasi. Nah, pada titik itu use case view random photo diary itu memanfaatkan use case lain, menginclude use case lain yang namanya use case authenticate user. Use case authenticate user ini agak unik karena dia punya dua kemungkinan eksekusi. Kemungkinan yang pertama adalah eksekusi authenticate user ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Maka pada saat itu pengguna diminta untuk memasukkan PIN baru. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, use case authenticate user ini adalah penggunaannya ada pada saat aplikasi dibuka untuk yang kedua kalinya atau seterusnya setelahnya. Nah, pada saat itu pengguna pada saat membuka aplikasi, pengguna diminta memasukkan PIN yang telah dibuat sebelumnya. Jadi pada use case yang tadi, kemungkinan yang pertama membuat PIN, lalu yang kedua dan seterusnya itu hanya memasukkan PIN yang telah dibuat. Nah, dengan cara seperti ini cara sederhana, diharapkan aplikasi bisa melindungi privasi data diary yang sudah tersimpan. Diary kan sesuatu yang perlu dijaga privasinya ya, seharusnya tidak dilihat oleh orang lain. Itu jadi hanya dilihat oleh dirinya sendiri. Nah, itu jadi fokus kita di video kali ini adalah membahas tentang use case authenticate user. Mari kita ikuti. Oke. Use case authenticate user seperti sudah saya ceritakan sekilas tadi, dia digunakan oleh use case view random photo diary. Cara penggunanya adalah dengan ini hubungan include di sini ya, relationship-nya include. Artinya setiap kali view random photo diary ini dijalankan, authenticate user juga jalan. Nah, tapi seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, authenticate user ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah membuat PIN baru kalau belum ada PIN-nya yang tersimpan. Yang kedua adalah melakukan cek terhadap PIN yang dimasukkan oleh pengguna. Ini ada dua kemungkinan, ini dinyatakan dalam bentuk extend. Kenapa extend? Karena belum tentu jalan. Create PIN hanya jalan pada saat aplikasi pertama kali dijalankan. Cek PIN ini hanya berjalannya pada aplikasi dijalankan untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya.
Itu jadi karena tidak selalu berjalan masing-masing, maka bentuknya extend. Tapi secara keseluruhan, create pin dan check pin itu selalu berjalan, makanya di sini include, gitu ya. Oke, kita lihat sekilas dulu, kilas balik isi dari view random photo diary, sequence diagramnya. Oke, di view random photo diary, controllernya sebelum mengambil data dari database, kemudian menampilkan ke interface boundary, sebelum itu controllernya terlebih dahulu menjalankan authenticate user di dalam sequence diagram ini. Bagaimana cara menjalankannya? Controller memanggil fungsi authenticate user. Kemudian pada akhir proses, controller ini view random photo diary controller menerima sebuah nilai return yang menandakan user telah dipastikan bahwa user tersebut memang orang yang berhak, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita sekarang lihat isi dari authenticate user sequence diagram. Inilah fokus kita di video kali ini. Oke, coba kita zoom sedikit. Oke. Nah, oke, seperti saya sudah utarakan di awal tadi, ada dua kemungkinan eksekusi use case authenticate user. Untuk pertama kali aplikasi dijalankan dan untuk kali kedua, kali ketiga dan seterusnya aplikasi dijalankan. Jadi ada dua jenis. Nah, dua jenis itu dinyatakan di dalam kotak ini. Jadi, ketika tadi view random photo dari controller itu memanggil fungsi authenticate user, nah ternyata kalau kita masuk ke sini, authenticate user itu adalah fungsi miliknya ini, authenticate user controller. Nah, ini authenticate user controller ini sudah saya buatkan fungsi authenticate user tanpa parameter, kosong ya. Tapi dia mengembalikan user authentication token, sebuah data. Kita mungkin tidak terlalu fokus datanya isinya apa. Kita bisa lihat nanti ya di kelas diagram, tapi tidak terlalu penting. Yang penting adalah data ini, token ini menandakan bahwa proses autentikasi telah berakhir, telah terlewati dan berhasil. Jadi user authentication token ini yang dikembalikan. Jadi desainnya di sini adalah desain saya. Selama proses autentikasi terhadap user itu belum berakhir, maka authenticate user controller ini tidak akan pernah mengembalikan user authentication token, tidak akan pernah mereturn di sini. Selama proses ini belum berhasil, akan muter di sini terus, kira-kira seperti itu. Oke, tapi ketika di sini sudah sampai return, dan ini kalau kita lihat di diagram sebelumnya, tadi di diagram view random photo diary tadi menerima return ya, artinya menerima user authentication token. Nah, itu dari sini asalnya. Dikirimkan oleh authenticate user controller. Nah, ini user authentication tokennya. Nah, ketika itu sudah dikirimkan dan diterima oleh tadi ya, view random photo diary tadi, itu artinya proses autentikasi user sudah selesai, sudah sukses. Nah, itu jadi desainnya seperti itu. Nah, ketika use case ini dijalankan, oke, controller menerima. Nah, ini yang
perlu Anda pegang kembali ya. Prinsipnya bahwa pada pola ECB seperti ini, perpindahan antar use case itu dijembatani dengan komunikasi antar controller. Bukan entity, bukan juga boundary. Jadi antar controller. Tadi kan yang memanggil fungsi authenticate user adalah view random photo diary controller. Tadi ya di diagram sebelumnya. Nah sekarang yang menerima panggilan itu adalah ini authenticate user controller. Jadi controller menghubungi controller yang lain. Nah seperti itu. Nah dari controller ini karena dia berfungsi sebagai pengendali utamanya di use case ini, baru dia menghubungi pihak-pihak yang lain, menghubungi objek-objek yang lain. Nah, seperti itu caranya. Jadi sekali lagi, ketika ada perpindahan dari satu use case ke use case yang lain, proses perpindahan itu dijembatani dengan komunikasi antar controller. Itu yang harus dipegang. Ya, jadi di sini controller sudah menerima panggilan authenticate user. Oke, jadi sepanjang balok biru ini mulai dari sini sampai sini, ini adalah isi dari fungsi authenticate user itu, gitu loh. Jadi sepanjang ini adalah kira-kira sepanjang ini ya, ini adalah isi dari fungsi authenticate user. Nah, termasuk di dalamnya membuat boundary ini, gitu ya. Lalu memanggil fungsi show, itu semua ada di semua ada di dalam fungsi authenticate user ini. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi di sini sampai ini berakhir itu adalah isi dari fungsi authenticate user. Maknanya seperti itu. Nah, jadi kalau Anda pahami dari sequence diagram, ini sebenarnya sudah mendekati inti atau isi dari kode program itu sendiri. Gitu. Ini ada fungsi di dalamnya, ada apa yang terjadi seperti ini, tinggal ini diterjemahkan ke dalam kode program. Nah itu jadi memang benar-benar sequence diagram ini menggambarkan isi program secara garis besar, walaupun tidak spesifik bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Tapi sudah sangat cukup untuk menggambarkan langkah demi langkah yang terjadi di dalam program, di dalam aplikasi. Oke, kita bahas langkah demi langkah apa yang terjadi di dalam fungsi authenticate user. Oke, di sini ditemui yang pertama kali adalah kotak besar ini. Nah, itu ada keterangannya ya. Alt combined fragment. Combined fragment itu ini. Anda bisa buat seperti dengan cara ini. Ini kalau saya drag sini, oke keluar. Nah, yang pertama kali keluar, ini ketika Anda lepas, keluar pop up seperti ini. Oke, jadi yang pertama kali Anda perlu perhatikan, yang pertama adalah ini pop-up window ini ada tulisannya add remove covered lifelines. Maksudnya objek-objek mana atau kelas-kelas mana yang akan diliputi oleh combine fragment ini. Contoh kalau di sini kan kita punya ini authenticate user controller, ada create pin boundary, ada check pin boundary, dan ada user authentication entity, dan ada juga aktor. Gitu ya. Nah ini misalnya saya ingin mengcover
hanya authenticate user controller saja dan create pin boundary saja. Oke, kita cek di sini centang create pin boundary dan authenticate user controller. Oke, nah seperti ini jadinya. Cuman mungkin perlu kita geser-geser gitu ya. Itu jadi nanti kita dipaskan saja. Tapi yang jelas dia sudah meliputi dua lifeline, dua objek di sini, authenticate user controller dan create pin boundary sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Itu ya, itu yang pertama. Ini supaya enggak ini berantakan, saya undo dulu, saya hilangkan. Oke, ini waktu kondisi awal kita buat, belum mengcover apa-apa, bisa kita lakukan seperti ini. Klik kanan, lalu open specification, kita lihat apa ada di dalamnya. Grid setting, bukan, oke, bukan situ. Nah ini dia, add remove covered lifeline, seperti tadi. Anda bisa pilih di sini, gitu ya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Tapi sebelum menginjak ke sana, sebenarnya ada yang perlu ditentukan dulu. Ini jenisnya kotak ini apa? Kotak ini menandakan bisa dibilang satu blok logika sendiri di dalam kode pemrograman. ALT ini artinya if then else. If ini yang pertama itu then-nya ini, gitu ya. Nah, if kondisi untuk pengujiannya ada di sini saya sebutkan. Ini first time use ini ya, untuk penggunaan pertama gitu. Nah, itu kalau penggunaan pertama maka yang dijalankan adalah kotak yang di atas ini. Dibatasi oleh garis putus-putus ini ya. Lalu ini then jadi ya. If first time use atau dalam kurung no pin exists, maka ini, then ini. Lalu else-nya kalau bukan first time use, ini else-nya, kotak yang kedua ini. Nah ini ALT itu artinya ALT. If then else. Ini ya ALT, kotaknya ada dua. Nah, kita juga bisa ganti, misalnya ini contoh yang kita buat tadi, kita ganti dengan seperti ini. Nah, operator kind, klik kanan, operator kind. Ini kita pilih bentuk yang lain. Bentuk yang penting yang lain adalah OPT. Coba kita pilih. Nah, OPT itu biasanya yang digunakan adalah kotaknya satu. Itu hanya OPT biasanya lebih fokusnya kepada if then saja, nggak ada else. Itu. Jadi kalau pakai OPT karena kotaknya satu, maaf, oke. Nah ini karena kotaknya satu, ini kita dari operan supaya kelihatan, ini saya geser dulu. Kira-kira sini. Oke, operan kind-nya sudah dipilih, kita pilih OPT. Nah, OPT biasanya satu kotaknya. Kotak ini disebut dengan operan kalau di Visual Studio gitu ya. Disebut sebagai operan, ini operan yang pertama, ini operan yang kedua. Nah, kita ingin menghilangkan operan yang kedua. Karena OPT biasanya hanya satu kotak saja, namanya juga if then gitu ya. Jadi operan, nah ini coba kita bisa pilih remove operan. Operan yang mana? Yang bawah ini. Remove operan, yes. Nah, tinggal satu. Ini jadi dengan cara demikian, ini sudah terbentuk if then. Tinggal nanti Anda klik kanan, lalu seperti tadi ya. Ditunjuk dulu, oke.
klik kanan. Nah, ini add remove covered lifeline seperti tadi. Nah, Anda juga bisa memilih seperti ini, lalu dibuat kondisi, namanya juga if then, kondisinya dibuat seperti ini. Sorry, belum ketunjuk. Ditunjuk dulu, klik kanan. Open specification. Nah, ini ditunjukkan operannya ada 1 tadi ya. Nah, operan ini, kotak ini yang atas ini bisa kita buat kondisinya. Jadi konsepnya kalau di sini kondisi itu dibuatnya per kotak. Kenapa kok seperti itu, Pak? Ya kalau ini hanya kalau if then else lah. Kalau if then else then, lalu lagi tambah 1 blok lagi, else then lagi, kan itu bisa banyak, kotaknya bisa banyak. Nah itu jadi bisa saja if then, if ini, if first time use, lalu yang pertama dijalankan. Else mungkin bisa kasih kondisi lagi, if apa gitu ya. Jadi setiap kotak, sebutnya setiap operan itu bisa diberikan kondisinya, syarat agar kotak itu bisa dijalankan. Setelah dipilih operannya, open specification. Nah ini ada di guard. Di guard ini Anda bisa ketikkan. Ini tidak ada, kalau untuk guard ini tidak ada syarat khusus penulisannya harus seperti apa. Anda bisa menggunakan kata-kata sama seperti saya di sini ya. Saya menggunakan kata-kata first time use. Jadi kalau ini adalah first time use, penggunaan pertama, atau saya kasih keterangan tambahan sini ya, dalam kurung no pin exists. Jadi belum ada pinnya karena penggunaan pertama kan belum ada pin yang sudah direkam, belum pernah ada. Maka yang dijalankan adalah ini. Apa ini? Membuat pin baru. Itu ceritanya. Jadi kalau ini saya menggunakan kata-kata seperti biasa. Anda boleh tuliskan apapun di sini. Jadi menggunakan bahasa sederhana saja tidak masalah. Itu ya, nanti akan muncul seperti ini. Kurung siku, di dalamnya ada kondisi yang sudah Anda ketikkan tadi. Gitu. Itu cara membuat ini OPT atau ALT. Nah, lalu kita lihat lagi ada bentuk kotak yang lain. Ini loop, ini ya kotak sama, fragmen juga sama, tapi di sini kita klik dulu, dipilih dulu. Oke. Klik kanan, operator kainnya, lalu kita pilih yang loop. Nah, ini loop. Ini artinya perulangan. Perulangannya seperti apa? Tidak disebutkan. Jadi, kan perulangan kalau di dalam aplikasi banyak ya. Ada for, ada while, ada do while, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau yang ini cenderungnya bentuknya lebih ke arah untuk while. Jadi ini satu ya, satu kotak. Kalau dibuat 2 kotak justru nggak make sense gitu ya. Jadi 1 kotak lalu bisa kita tambahkan ini kondisinya untuk loopnya apa. Nah, di operan tadi sama. Open specification Anda tuliskan guardnya ini kondisinya apa. Nah ini kalau pakai for, pakai integer apa? Minimum integer, max-nya juga apa gitu ya. Jadi bisa bebas Anda tuliskan. Nah, contohnya di sini juga saya menggunakan seperti ini. Pin check result sama dengan false. Kalau di loop yang saya gunakan, apa itu? Kita bahas nanti. Tapi fokus sekarang, intinya saya bisa menggunakan ini bahasa yang cenderung mendekati kode pemrograman seperti ini, atau saya bisa menggunakan kalimat saja seperti ini.
Gitu ya. Anda bisa menuliskan kode guard ini, keterangannya bisa Anda tuliskan kondisinya dengan bebas. Itu loop. Jadi yang penting adalah sekarang yang perlu Anda ketahui ada alt, ada opt, option. Kalau alt itu alternatif gitu ya. Kalau op ya option. Oke, lalu ada loop. Itu 3 fragmen yang penting. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Sudah saya hilangkan, sekarang kita setelah Anda mengenal apa itu alt, apa itu loop, ini benar-benar mirip dengan kode pemrograman gitu ya. Nah ini sekarang kita bahas apa yang terjadi di dalamnya. Seperti kita sudah sebutkan tadi, ini adalah apa yang terjadi di sepanjang biru ini. Ini adalah apa yang terjadi di dalam fungsi authenticate user. Oke, yang pertama alt, dia menemui alt, berarti ada if. Kalau alt ini berarti kira minimum ada if then else, gitu ya. Ada 2 kotak di sini, artinya ada if then else. If apa? Dilihat kode ini, guardnya. If first time use, dalam kurung no pin exists, penggunaan pertama dan atau belum ada pin yang sudah dibuat. Gitu. Nah, ini jadi kondisinya. Kalau ini adalah penggunaan pertama, maka operan yang pertama ini yang dijalankan, kotak ini. Gitu. Lalu kalau bukan penggunaan pertama, jadi penggunaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ini operan yang berikutnya ini yang dijalankan. Kotak yang bawah. Oke, kita bahas dulu untuk kasus yang pertama, operan yang pertama. Langkah pertama, jadi ini semua yang masih, sekali lagi, ini masih di dalam fungsi authenticate user gitu ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan instansiasi terhadap kelas create pin boundary, jadi dibuat objeknya. Ini interface gitu ya. Karena langkah pertama first time use, kalau ini adalah penggunaan pertama, yang harus dilakukan adalah oke, kalau penggunaan pertama berarti kita harus meminta user untuk memasukkan pin, membuat pin baru. Nah, makanya ini namanya boundary-nya adalah create pin boundary. Ini disesuaikan dengan use case-nya. Jadi, kalau kita kembali ke use case awal, ini secara keseluruhan adalah use case authenticate user, gitu ya. Lalu operan yang pertama ini adalah penjabaran dari use case create pin. Yang bawah ini adalah penjabaran dari use case check pin. Itu ya. Kita kembali ke use case diagram. Nah ini authenticate user itu di-extend oleh create pin dan check pin. Dua-duanya extend, artinya tidak selalu terjadi. Ini mungkin pada saat eksekusi kali ini, mungkin yang jalan ini, atau mungkin ini nggak jalan. Sama, check pin, pada saat program dieksekusi, mungkin check pinnya jalan, mungkin nggak jalan. Kenapa? Ya karena ada if dan else tadi. Gitu, jadi, nah seperti sini kita bisa lihat, di operan yang pertama, kalau kondisi terpenuhi, artinya ini adalah penggunaan yang pertama, maka ini yang dijalankan. Ini apa? Ini use case create pin. Oke, yang pertama itu tadi membuat objek create pin boundary, objek bertipe create pin boundary. Lalu kita perintahkan boundary tadi, interface tadi untuk menunjukkan dirinya. Ini dengan perintah show. Show ini adalah fungsi dari create pin boundary. Jadi ini yang terjadi adalah di dalam fungsi authenticate user ini pertama ada if. If first time use then. Nah, di dalam blok then-nya itu yang pertama adalah ini membuat objek ini.
mungkin pakai perintah new gitu ya. Lalu berikutnya memanggil fungsi show dari objek yang telah dibuat tadi. Oke. Lalu setelah itu create pin boundary pada suatu ketika setelah di show akan memanggil create new pin. Create new pin ini milik siapa? Fungsi milik siapa? Milik ini. Ya, yang ditunjuk siapa? Yang ditunjuk ini, ya berarti miliknya ini. Miliknya authenticate user controller. Kapan dipanggilnya? Kalau aktor atau user sudah memasukkan pin lalu menekan tombol save. Nah, ini jadi ini adalah contoh message yang bukan call. Nah, ini tipenya unspecified. Kalau call kan untuk pemanggilan fungsi, kalau ini unspecified. Jadi ini adalah message secara umum. Ini untuk mengekspresikan, kita menuliskan atau menggambarkan pesan yang bukan berupa pemanggilan fungsi. Misalnya dari aktor di sini kan nggak bisa. Aktor itu orang loh. Orang langsung memanggil fungsi dari sebuah kelas ya nggak mungkin, gitu ya. Yang dilakukan adalah ya aksi seperti biasa. Makanya di sini dituliskan aja kalimat aktor menekan pin, type pin, then press save button, lalu menekan tombol save. Nah, begitu tombol save ditekan, maka create pin boundary, objek bertipe create pin boundary ini memanggil fungsi create new pin yang dimiliki oleh authenticate user controller ya, fungsi create new pin-nya itu. Parameternya pin. Pin dari mana? Ya pin yang sudah dimasukkan oleh user tadi. Gitu. Nah, setelah authenticate user controller menerima informasi pin itu tadi, maka tugas dari objek ini, objek bertipe create pin boundary ini sudah selesai. Karena sudah selesai, maka langkah berikutnya ini authenticate user controller ini mengirimkan pesan ke create pin boundary, ini memanggil fungsi destroy. Destroy ini apa? Ini gambaran fungsi untuk kebalikan dari inisiasi. Jadi destruksi gitu ya, menghancurkan objek yang sudah dibuat tadi. Kenapa harus di-destroy? Ya karena yang membuat adalah authenticate user controller. Maka tanggung jawab dia juga untuk setelah membuat, tanggung jawab dia juga untuk menghancurkan. Kalau tidak, maka nanti lama-kelamaan bisa-bisa memori perangkatnya, entah HP, entah komputer atau apapun, itu bisa-bisa penuh. Gitu ya. Jadi kalau kita memang membuat sebuah objek, maka tanggung jawab kita juga untuk menghapus objek tersebut. Gitu, untuk menghancurkan objek tersebut. Nah, begitu sudah di-destroy, nah ini kalau ini destroy, ini kalau di sini saya membuat fungsi sendiri namanya destroy di create pin boundary ya, saya buat sendiri. Lalu ini tipe call tipe message-nya ini saya menggunakan call. Anda juga bisa menggunakan tipe langsung destroy. Bisa juga. Gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan ini, saya membuat fungsi destroy sendiri di kelas create pin boundary, lebih jelas saya rasa daripada menggunakan fungsi destroy. Artinya ada fungsi secara eksplisit yang dipanggil. Nah, itu ketika sudah di destroy, ini karena ini pemanggilan fungsi biasa, ini agak berbeda dengan kalau kita menggunakan tipe call yang destroy. Kalau kita menggunakan tipe call yang destroy, ini secara langsung UML atau visual paradigm di sini akan menandai objek itu sebagai objek yang sudah dihancurkan. Dilihatnya dari mana? Ini tanda X di bawah.
Nah, ini cara ngeceknya gimana? Ini dari sini. Ini coba tunjuk, klik kanan. Sebentar yang ini. Nah, ini dia. Model elemen properties, ini yang tertunjuk adalah stop. Stop artinya dia sudah dihancurkan untuk menunjukkan ini loh, untuk menunjukkan tanda silang ini. Jadi kita pilihnya ini, apa namanya, model elemen propertiesnya stop. Kita tunjuk dulu ya lifeline-nya, baru klik kanan, seperti itu. Itu kalau, jadi kembali lagi, kalau kita klik kanan message-nya, lalu kita pilih tipenya destroy, itu langsung Visual Paradigm akan menandai ini dengan X gitu. Jadi ini sudah langsung ditandai, ini objeknya dihancurkan. Model elemen propertiesnya langsung stop, dia pilih secara otomatis. Tapi kalau saya secara manual, saya membuat fungsi destroy di dalam kelas ini, bisa dilihat di kelas diagram. Itu saya membuat sendiri fungsi destroy. Lalu di sini saya pakainya tipenya call, maka ini saya harus merubah secara manual gitu ya. Harus dipastikan, kita harus pastikan ini bahwa model elemen propertiesnya adalah stop. Kalau aktif berarti dia masih ada, nggak benar-benar hancur. Kalau itu hanya penggambaran aja di sini. Kalau stop itu silang, kalau aktif itu seperti ini, nggak ada silangnya. Ini juga nggak ada silangnya, gitu ya. Jadi masih aktif terus, itu nggak ada silangnya. Kalau ini sudah di destroy, ini sudah terhapus objeknya. Oke, karena tugas dia sudah selesai, gitu ya. Jadi boundary-nya sudah selesai, dihapus. Yang jelas ini yang penting sudah menerima PIN. Authenticate User Controller sudah menerima PIN. Langkah berikutnya setelah destroy adalah ya PIN yang tadi sudah dimasukkan tadi, PIN-nya harus disimpan. Disimpannya kemana? Nah, di sini ada entity. Ini saya beri nama User Authentication Entity. Jadi entity, kelas entity untuk mengelola data tentang user authentication, gitu ya. Jadi memberi nama itu ya sesuai dengan penggunaannya. Jadi ini entity tugasnya adalah mengelola data user authentication, autentikasi pengguna. Ini saya beri nama seperti ini, User Authentication Entity. Nah, tinggal sekarang controller mengirimkan PIN yang sudah diterima tadi ke entity. Dengan apa? Dengan yang paling mudah yang melewati sebuah pemanggilan sebuah fungsi. Jadi saya buat fungsi create new PIN di User Authentication Entity. Ini menggunakan parameternya PIN, gitu ya. Anda sudah belajar membuat fungsi di video sebelumnya di kelas diagram. Usahakan membuat fungsi di kelas diagram, gitu ya. Lalu kemudian bisa dipilih saja di sini. Nah, ini saya membuat fungsi create new PIN, parameternya PIN, tipe parameternya integer, tapi tidak ada return value-nya. Hanya sekedar create saja. Jadi ini hanya nginsert data saja. Selesai. Nah, kalau sudah selesai dari sini, karena ini bentuknya adalah if then else, jadi dari sini langsung lompat. Selesai, lompat keluar dari blok ke sini. Nah, berikutnya setelah blok kan ini. Apa ini? Generate user authentication token. Loh, kenapa? Nah, karena yang dikembalikan kan harus ini, user authentication token. Ini kan ceritanya prosesnya sudah mau selesai. Sebentar lagi harus mengembalikan sesuatu ke pihak yang manggil. Artinya tadi ya, view random photo diary controller di diagram yang sebelumnya tadi. Nah, itu harus dikembalikan sebuah return value ke sana. Return value apa? Ya ini sesuai dengan fungsi authenticate user ini, return value-nya ini, user authentication token. Nah, itu dibuatnya di sini. Di generate dulu.
Dengan ini saya menyatakan generate ini karena saya ibaratnya ini ingin menggambarkan bahwa proses pembuatan user authentication token ini sepertinya cukup penting. Nah, makanya saya gambarkan di sini dengan sebuah pesan ini self message. Ini hanya untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di dalam garis ini, sesuatu yang terjadi, tapi karena sesuatu itu dirasa cukup penting, maka untuk menuliskannya seperti ini caranya. Dengan self message, lalu kemudian kita tuliskan sesuatu di sini. Nah, self message di sini, ini saya juga menggunakan tipe call. Lalu ini saya membuat fungsi sendiri. Jadi di sini isi self message-nya adalah memanggil fungsi milik dia sendiri, milik authenticate user control sendiri. Fungsi apa itu? Namanya fungsi generate user authentication token. Fungsi ini mengembalikan user authentication token atau menghasilkan user authentication token. Nah, ketika sudah dihasilkan user authentication token, itu kan bisa di-return. Seperti itu ya. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Kalau penggunaan pertama kali aplikasi. Lalu untuk penggunaan yang kedua dan seterusnya bagaimana? Nah, masuk ke sini. Karena tadi kondisinya sudah nggak lolos ya. If first time use. Nah, kalau ini misalnya penggunaan yang kedua, bukan yang first time, bukan yang pertama, berarti lompat ke sini. Lompat ke kotak yang kedua, lompat ke operan yang kedua. Operan yang kedua ini isinya di dalamnya ada kotak lagi. Ada kotak loop. Kotak loopnya di sini ada kondisinya pin check result sama dengan false. Apa itu pin check result? Kita cari di sini, ada di akhir ini. Pin check result. Nah, oke. Jadi selama ini false, maka ini akan jalan terus. Kira-kira seperti itu. Nah, ini langkah pertama. Jadi di dalam loopnya ini langkah pertama. Ini seperti tadi di atas. Ini adalah instansiasi objek. Cuma di sini namanya objeknya adalah check pin boundary. Untuk menerima masukan pin saja, tapi bukan untuk membuat pin baru gitu ya. Ini hanya untuk memasukkan pin yang sudah pernah dimasukkan. Itu setelah dibuat, kita perintahkan boundary ini untuk menampilkan dirinya dengan memanggil fungsi show yang ada di objek tersebut. Lalu kemudian setelah dia tampil, maka tampil aktor kemudian atau user bisa memasukkan pin. Setelah memasukkan pin, nah ini lalu menekan tombol login. Nah ini loh yang membuat perbedaan-perbedaan yang seperti ini yang membuat akhirnya perlu dibuat interface baru. Kalau tadi interface yang pertama kan tombolnya save. Ini kalau yang kedua kan bukan save karena bukan membuat pin baru, tapi hanya memasukkan pin yang lama. Itu jadi tombolnya jadi login. Itulah akhirnya dibuat pin boundary baru. Nah, dari sini Anda juga bisa lihat bahwa satu buah controller bisa terhubung ke lebih dari satu boundary dan bisa terhubung ke lebih dari satu entity. Tapi sebaliknya, satu buah boundary hanya boleh terhubung ke satu buah controller. Entity bisa terhubung ke banyak controller kalau memang dia digunakan oleh banyak controller. Tapi boundary hanya ke satu controller. Gitu. Nah, itu perlu dipegang. Kembali lagi, setelah aktor memasukkan pin lalu menekan tombol login, maka check pin boundary mirip seperti yang di atas ya. Check pin boundary mengirimkan pin tersebut ke authenticate user controller lewat fungsi authenticate pin. Setelah itu authenticate user controller sudah menerima pinnya. Kemudian authenticate user controller memanggil fungsi destroy yang ada di dalam check pin boundary ini untuk menghancurkan objek ini.
karena tugasnya sudah selesai. Sama seperti sebelumnya tadi di atas, ini sudah stop, sudah nggak aktif. Oke, lalu setelah itu PIN sudah diterima. Nah, tinggal sekarang karena ini adalah kasusnya harus ngecek PIN, ini kan untuk penggunaan yang kedua dan seterusnya. Ini sekedar untuk ngecek PIN, bukan membuat PIN baru. Nah, ngecek PIN itu gimana caranya? Ini kan controller. Controller tidak memegang data, tidak mengolah data, tidak bertugas mengolah atau menyimpan data. Siapa yang bertugas mengolah atau menyimpan data? Entity. Nah, ini bisa menggunakan entity yang sama yang digunakan seperti di atas. User Authentication Entity. Dia yang bertugas untuk menyimpan dan mengelola data user authentication, gitu ya, data-data tentang user. Kalau biasanya itu misalnya data autentikasi itu misalnya ada username dan password. Kalau di sini saya tidak menggunakan username dan password, tapi saya cukup menggunakan PIN saja. Nah, ini karena tanggung jawabnya entity untuk mengelola data itu, maka controller tinggal bertanya ke entity, benar nggak ini PIN-nya? Nah, bagaimana cara bertanyanya? Tentu dengan menggunakan fungsi, lagi-lagi fungsi. Itu jadi dibuat fungsinya authenticate PIN, dibuat di sini entity, parameternya PIN. Kenapa pakai parameter? Ya kalau enggak, bagaimana authenticate user bisa menanyakan PIN-nya itu valid atau enggak? Berarti kan PIN-nya harus dikirimkan ke entity. Lewat mana? Ya lewat parameter. Itu ya. Lalu kalau sudah ditanyakan, berarti kita harus membuat supaya entity bisa menjawab. Menjawab apa? Ya menjawab bahwa PIN itu betul atau salah. Gitu. Nah, untuk memfasilitasi itu, memfasilitasi jawaban, maka fungsi ini harus kita buat ada return value-nya. Di sini return value yang saya buat adalah tipenya boolean. Nah, tipe boolean ini hanya true atau false. Jadi kalau true artinya PIN yang dikirimkan tadi adalah benar, kalau false artinya PIN yang dikirimkan tadi salah, gitu ya. Lalu dari mana entity taunya itu PIN-nya true atau false? Ya dia akan membaca ke database, tapi tidak digambarkan di sini ya. Itu internalnya entity. Dia akan membaca ke database, lalu mencocokkan PIN yang sudah diterima tadi. PIN-nya tadi sama nggak dengan yang di database? Kira-kira seperti itu. Nah setelah itu, setelah entity melakukan checking ke database, tidak digambarkan di sini ya. Itu lalu entity mengembalikan hasilnya. Ini kan return value di atasnya tipenya boolean. Nah, inilah yang akan di return di bawahnya. Karena tipe bawahnya ini message-nya ini adalah reply message ini ya, garis putus-putus. Ini tipenya reply. Kalau tipenya reply, maka data yang dikirimkan tipenya pasti sama dengan yang disebutkan sebagai return type di atas. Tipe dari return value-nya di atas ini boolean. Jadi kalau disebutkan di atasnya sudah boolean, maka yang di return di sini pasti boolean juga. Cuma di sini saya kasih keterangan return pin check result. Artinya apa? Yang di return boolean tadi maksudnya itu saya beri nama pin check result. Oke, ini ada di ujung loop, di ujung kotak tadi. Nah, karena di ujung kotak kita sudah menerima pin check result, akan muter lagi ke atas, ke awal loop. Nah, di sini dicek pin check resultnya tadi benar atau enggak, false atau true. Kalau pin check resultnya true, artinya pin yang dimasukkan itu sudah benar, ya berarti kan loopnya nggak perlu dijalankan lagi, bisa keluar loop. Keluar loop sudah selesai, ini ya loopnya sudah keluar sampai sini. Nggak ada apa-apa lagi, ini sudah bisa keluar dari bloknya, ini kan bloknya else tadi. Jadi bisa keluar dari bloknya else, lanjut ke luar blok. Ini berarti ke sini lagi. Sama seperti kasus sebelumnya. Mengenerate user authentication token, lalu dikembalikan ke pemanggil. Gitu ya. Itu kalau pin check resultnya benar, true.
Kalau pin check resultnya false, bagaimana? Nah, kalau pin check resultnya false, jadi hasil cek tadi pinnya salah, dikembalikan false. Ketika balik ke atas, pin check result sama dengan false. Berarti kan ini kan false dibandingkan dengan false berarti true. Nah, kalau true, berarti loopnya ini akan berjalan lagi seperti tadi. Dan itu akan berlangsung terus sampai suatu saat pin yang dimasukkan benar. Gitu. Ini adalah isi dari user authenticate sequence diagram. Hal-hal penting yang Anda pelajari di sini adalah tentang fragmen, bentuk-bentuk fragmen, penggunaan fragmen, dan komunikasi antar controller. Itu juga perlu dipegang bahwa perpindahan use case itu terjadi melalui komunikasi antar controller. Lalu berikutnya yang perlu diingat juga adalah boundary itu hanya terhubung dengan satu controller. Itu praktek yang sehat. Seperti itu kira-kira garis besarnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang fragmen, bentuk-bentuk fragmen, lalu komunikasi antar controller pada saat perpindahan use case. Nah, itu perlu dipegang gitu ya, perlu diingat-ingat betul bahwa perpindahan use case itu dari controller ke controller, bukan controller ke entity atau controller ke boundary atau kemanapun, tapi dari controller ke controller. Kenapa? Supaya nanti di controller yang menerima itu bisa mengendalikan proses selanjutnya. Controller kan pengendali. Gitu. Jadi supaya sehat, semuanya dimulai dari controller. Gitu. Jadi komunikasinya dari controller ke controller supaya berikutnya controller memegang kendali penuh. Kira-kira begitu. Kita mungkin kita akan membahas satu atau dua lagi mungkin ya. Satu lagi mungkin use case yang lain supaya Anda bisa mendapat gambaran yang lebih utuh lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.